Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul RAM Genting Beton Ramah Lingkungan berbahan dasar komposit lumpur lapindo dan serabut kelapa berbasis nano zeolit untuk peningkatan mutu genteng dan mengurangi polusi CO2. Yang pertama, pendahuluan. Semburan lumpur lapindo di daerah Sidoarjo, Jawa Timur belum ada tanda berhenti. Sampai tahun 2016 ini juga belum ada berhenti. Walaupun begitu juga, semburan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi merupakan bencana bagi masyarakat di sekitar, dan lain sisi lumpur lapindo dapat dimanfaatkan untuk berbagai bahan bangunan. Didasarkan penelitian menunjukkan bahwa kadar silika dan lumpur lapindo cukup signifikan untuk dipisahkan. Silika dapat juga menghasilkan nanosilika yang berguna untuk memperkuat batako maupun batu bata. Kebutuhan ramah di Indonesia setiap tahun rata-rata kurang lebih 1,1 juta unit dengan pasar potensial di daerah perkotaan sebesar 40% atau 440.000 unit. Harga material bangunan cenderung meningkat yang mengakibatkan harga rumah sebagai bahan bangunan. Saya juga akan menjelaskan apa itu genteng beton. Genteng beton atau genteng semen adalah unsur bangunan yang dipergunakan untuk atap yang dibuat dari beton dan dibentuk sedemikian rupa serta berukuran tertentu. Genteng beton pada umumnya dibuat dengan cara mencampur pasir dan semen ditambah air. Kemudian diaduk sampai homogen lalu dicetak. Selain semen dan pasir, sebagai bahan susun genteng beton dapat juga ditambahkan kapur. Yang kedua, komposit lumpur lapindo dan serabut kelapa. Di Indonesia, penelitian tentang produk bahan bangunan seperti genteng, plafon, dan lain-lain yang berasal dari komposit limbah masih sangat terbatas. Padahal saat ini bahan baku yang bangunan bersifat biodegradable dalam pembangunan jangka panjang berupa limbah lumpur lapindo. Jumlah yang sangat melimpah dan menjadi problem lingkungan yang serius. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dirancang memperdaya potensi limbah lumpur lapindo yang melimpah dan menjadi problem lingkungan yang dikompositkan dengan semen dan serat kelapa sebagai bahan utama dalam pembuatan genteng bangunan yang ringan, serta memiliki karakteristik mekanik yang tinggi dan ramah lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Di sini menggunakan metode penelitian, prosedur kerja, alat dan bahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan prosedur kerja. Zeolit bayat diayak dengan ayakan 225 mesh. Pembuatan nanozeolit dilakukan dengan metode top down menggunakan high energy milling, yaitu dengan menggiling bahan awal ke dalam alat milling. Rasio yang digunakan adalah 1:8. Setiap melakukan milling, zeolit sebanyak 4,84 gram dengan 11 buah penggiling yang memiliki berat masing-masing 3,52 gram. Ini dimasukkan ke dalam tabung. Terus proses milling berlangsung selama 6 jam dengan kecepatan 1000 rpm. Tabung HM E3D dan bola penghancur sebelum digunakan dicuci terlebih dahulu menggunakan etanol. Karakterisasi zeolit menggunakan scanning elektron mikroskopi untuk mengetahui morfologi permukaan zeolit dan untuk juga mengetahui luas permukaan spesifik zeolit. Kemudian saya akan menjelaskan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah cetakan genteng, beton, oven, kemudian high energy milling. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lumpur lapindo, serabut kelapa, zeolit, abu batu, semen, PVA, dan terakhir air. Kemudian di sini biaya dan jadwal penelitiannya juga saya akan jelaskan. Pada penelitian yang akan dilakukan terdapat jadwal penelitian yang telah ditentukan. Perkiraan waktu penelitian ini adalah 5 minggu. Selain itu, ada juga biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk persiapan dan keberlangsungan penelitian ini.
Rinciannya adalah yang minggu pertama, persiapan alat dan bahan. Minggu kedua, persiapan tempat penelitian. Minggu ketiga, pemasangan atau perakitan bahan untuk penelitian. Minggu keempat, percobaan penelitian. Minggu kelima, melaksanakan penelitian. Biayanya yang pertama persiapan alat dan bahan sekitar 1.500.000. Persiapan tempat penelitian tidak memerlukan biaya. Perakitan pun juga tidak memerlukan biaya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.